Jawa Timur yang mengalami kebutaan setelah dianiaya di sekolah diduga oleh kakak kelasnya. Kami masih bersama dengan ibu korban, Ibu Kiki, dan juga ada Kadisdik dari Gresik, dan juga ada Kasat Reskrim dengan AKP Aldino Prima. Saya langsung ke Bu Kiki dulu. Bu Kiki, jadi anak ibu kemudian taunya ketika pulang sekolah atau seperti apa sampai akhirnya dibawa dalam keadaan sudah terluka di bagian matanya? Baik, terima kasih Mbak. Saya tahunya anak saya terluka itu pas dibawa pulang sama tetangga saya yang biasanya jemput itu. Terus dengan kondisi mata anak saya ditutup yang sebelah kanan karena mengalami perih dan panas gitu. Setelah itu ibu tahu langsung dibawa ke rumah sakit? Ke rumah sakit karena kita sebagai orang tua akan panik. Dalam kondisi seperti itu langsung saya bawa ke rumah sakit Eka Husada di IGD. Pas di IGD nggak ada dokter mata, langsung kita bawa ke rumah sakit mata terdekat sekitar sini, Jayagiri. Ya. Oke, jadi ternyata yang membawa anak ibu justru orang tua dari temannya, begitu ya Bu ya? Iya. Dan kemudian ibu langsung bawa ke rumah sakit. Nah, dari pihak sekolah sendiri bagaimana Bu? Tanggapan dari pihak sekolah kan ya itu tadi kan sudah saya hubungi, terus dia katanya tidak mengetahui kejadian itu. Oke, jadi setelah di rumah sakit barulah ibu sebagai orang tua korban menelpon wali kelas. Ya, seperti itu, wali kelas 2. Pada saat itu saya telepon wali kelas 2 tidak terhubung, saya telepon wali-wali kelas 1 terhubung, terus saya ceritakan sesuai alurnya tadi bahwasannya anak saya ditusuk sama temannya pakai sunduk pentol tadi. Tapi guru wali kelas tidak tahu, tidak mengetahui seperti itu. Nah, Ibu, bagaimana ini Pak Kadisdik? Ternyata wali kelas tidak mengetahui, justru ditelepon sama orang tua. Ini Ibu Kiki, baru mengetahuilah ada kejadian begitu. Terima kasih Mbak Adisti. Artinya memang dari beberapa hal yang saya tangkap di Lembaga Pendidikan UPT SDN 236 ini, memang SOP-nya tidak jalan. Artinya ketika kejadian pun belum melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Seandainya hal ini sejak awal dilaporkan oleh pihak sekolah, yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab di lembaga tersebut, dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, insya Allah permasalahannya tidak segenting saat ini. Tapi karena langkah-langkah SOP tidak dijalankan di UPT SDN 236 ini, sehingga proses penyelesaian dari masalah ini juga berlarut-larut. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik baru mengetahui problem adanya kejadian ini setelah adanya viral di media massa. Oleh karena itu saya sangat menyayangkan inisiatif dari kepala sekolah, juga SOP yang tidak berjalan di lembaga tersebut, yang mengakibatkan kejadian ini tidak segera dapat diselesaikan. Itu Mbak. Oke, sangat disayangkan sekali karena memang kejadiannya di sekolah, tapi justru guru-guru yang ada di sekolah bahkan tidak mengetahui sama sekali. Apa tindakan yang akan diambil oleh Kepala Dinas Pendidikan? Sudah ada keterangankah yang memang dijelaskan oleh kepala sekolah soal ini? Bentuk pertanggungjawabannya seperti apa? Artinya begini, bentuk pertanggungjawabannya mereka mengakui bahwa salah satu problem dasar dari kesalahan masalah ini adalah pihak sekolah tidak segera melakukan atau memberitahukan kejadian ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Dan itu diakui oleh kepala sekolah. Hal ini dilakukan, harapannya masalah ini tidak melebar, diselesaikan oleh sekolah sendiri dengan pihak keluarga korban. Tapi ternyata pihak sekolah, terutama kepala sekolah, tidak mampu menyelesaikan problem ini, tapi justru melebar kemana-mana. Yang itu sangat disayangkan. Itu problem dasar dari masalah ini. Oke, ada sanksi yang nanti akan menanti? Insya Allah, karena ini adalah bagian bentuk kelalaian kepala sekolah, nanti maka kami akan bekerja sama atau komunikasi dengan BKP SDM
selaku penanggung jawab kepegawaian, bagaimana nanti akan merumuskan bentuk sanksi yang diberikan kepada kepala sekolah seandainya nanti sudah keluar hasil penyidikan dari pihak kepolisian. Terima kasih. Oke, kita akan tunggu sanksi yang kemudian bisa benar-benar tegas ya Pak ya, karena memang ini bisa dikatakan tadi Anda sendiri menyatakan memang ada kelalaian SOP di sana, sampai guru pihak sekolah tidak mengetahui, baru tahunya dari orang tua begitu ya Pak ya. Padahal kejadian ini berada di lingkungan sekolah, sangat disayangkan betul. Saya ke harus ada Mbak, harus ada. Saya tegaskan di sini harus ada sanksi. Dari kelalaian itu seandainya memang betul-betul terbukti ini terjadi kekerasan di lembaga pendidikan itu dan kemudian ini disebabkan oleh kelalaian warga sekolah. Karena sebagai bentuk efek jera yang kemudian itu bagian dari introspeksi kita bersama agar ke depan hal ini tidak terjadi lagi. Oke, saya ke Pak Kasat. Pak Kasat, kalau tadi melihat ada bentuk kelalaian, kemudian SOP-nya seperti apa, apakah akan ada pengembangan di sini, tidak hanya dan juga treatmentnya seperti apa? Karena bisa dikatakan ini yang melakukan penganiayaan ini di bawah umur, nanti akan treatmentnya, hukumnya seperti apa? Baik, semua kemungkinan sebenarnya bisa terjadi ya Mbak. Jadi semua akan berdasarkan pada bukti petunjuk yang kami kumpulkan pada saat ini. Semua kemungkinan akan bisa terjadi. Dan apabila nanti memang ternyata tersangka ini memang anak di bawah umur, pun kita akan koordinasikan dengan Dinas P2TP yang mengawaki anak di bawah umur, bagaimana penerapan pasal apa segala macam. Kita harus berkoordinasi dengan ahli yang bisa menerapkan bagaimana hukuman bagi anak di bawah umur seperti itu, Mbak. Untuk pengembangan selanjutnya, dugaan kelalaian seperti apa? Masih banyak kemungkinan, Mbak. Saya belum bisa memutuskan saat ini untuk kelalaian apa segala macam karena masih banyak saksi-saksi yang kita periksa dan juga anak-anak sekolah yang ada di sekolah tersebut, termasuk teman-teman dekatnya korban segala macam. Nanti ke depan dari orang tua korban akan kami minta keterangan juga. Kami juga harus bisa mengumpulkan banyak keterangan-keterangan dari pihak sekolah dan juga dari pihak guru tentunya bagaimana sih sebenarnya kronologis kejadian yang sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Di sini kami masih terkendala bahwa yang pertama dari korban juga mungkin karena kasihan masih trauma. Kami intens untuk berkomunikasi dengan keluarga korban dan keluarga korban alhamdulillah juga proaktif kepada kami menyampaikan beberapa perkembangan yang ada dan juga kami juga hari ini kami akan memeriksa dokter spesialis mata yang kemarin memeriksakan si korban ini. Kami ingin tahu penyebab terjadinya penurunan penglihatan ini seperti apa? Apakah ini luka yang cukup serius atau bagaimana efeknya? Itu kan akan yang menjelaskan dari pihak medis, Mbak. Nanti akan kami terangkan selanjutnya. Oke, kita menunggu betul Pak atensi dari kepolisian karena memang kita tahu ini harus diusut tuntas begitu. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Aldino Prima Wirdan yang telah bergabung bersama kami dan juga ada Kepala Dinas Pendidikan Gresik Pak Haryanto. Kami juga menanti bagaimana sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak sekolah karena memang ini kejadian berada di sekolah dan sekolah tidak mengetahui karena tahu dari orang tua. Dan juga ada orang tua korban yakni Ibu Kiki Ramadhani. Kami berharap dan berdoa betul ada penyelesaian yang tuntas dan anak ibu kondisinya semakin membaik. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Ibu Kiki telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Mbak.